Pada video kali ini saya akan berbagi tentang integrasi numerik dengan kaidah titik tengah atau midpoint dengan metode bias atau segmen. Pada video sebelumnya sudah dijelaskan integrasi numerik dengan metode bias atau segmen dengan kaidah segi empat atau rectangle dan kaidah trapesium atau trapezoidal. Nah, pada video kali ini saya akan berbagi tentang integrasi numerik, metode bias atau segmen dengan kaidah titik tengah atau midpoint. Misalkan di dalam diagram Cartesius ada sebuah grafik dengan fungsi Y sama dengan fx yang dibatasi oleh x0 sampai x1, maka integral fx dx dengan batasan x0 sampai x1 merupakan integral tentu dan hasilnya adalah menghampiri luas di bawah kurva, yaitu ini ya. Nah, jarak antara x0 sampai x1 atau lebar bias ini adalah kita namakan H ya. Nah, karena dengan kaidah titik tengah atau midpoint, maka kita cari tengah-tengah antara x0 sampai x1 atau bisa dikatakan dengan x setengah ya ini ya. Nah, kita akan mencari luas di bawah kurva ini ya. Dengan batasan x0 sampai x1. Nah, kita bisa menggunakan pendekatan segi empat atau rectangle ya. Nah, dengan tingginya atau di sini kita menggunakan tingginya adalah yang titik tengah atau x setengah ini. Nah, kalau di bawahnya x setengah, maka di sini fx-nya adalah fx setengah. Maka luas di bawah kurva ini sama dengan luas segi empat ini ya atau rectangle. Nah, sekarang kita akan mencari ruas segi empat ini dengan metode titik tengah atau midpoint ya. Kita tahu bahwa untuk segi empat itu rumusnya adalah panjang kali lebar. Berarti di sini panjangnya adalah kita menggunakan titik tengah, yaitu di sini berarti panjangnya adalah fx1 kali lebar. Lebarnya itu adalah h ya. Maka di sini adalah integral fx dx dengan batasan x0 sama dengan x1 ini menghampiri h kali fx setengah ya. Nah, ini adalah luas di bawah kurva atau integral fx dx dengan batasan x0 sampai x1 ini untuk satu bias atau satu segmen, di mana h atau lebar biasnya adalah x1 kurang x0 dibagi 2. Dan untuk titik absis x setengah sama dengan x0 ditambah h per 2. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya biasnya atau segmennya lebih dari 1 ya. Nah, di sini dengan batasan x0 sampai xn ya. Kita misalkan x0a, xn adalah b. Nah, kita akan mencari integral dari fx dx dengan batasan a, b ya. Nah, ini kalau misalnya satu bias ya, berarti dari x0 sampai x1 ya, maka di sini ada integral fx dx batasan dari x0 sampai x1. Berarti kalau misalnya dengan menggunakan kaidah titik tengah atau midpoint, berarti kita ambil di sini tengah-tengahnya adalah x setengah ya. Berarti di sini kalau di bawah x setengah maka di atas ada fx setengah. Maka luas dari bias ini adalah h kali fx setengah ya. Kemudian kalau misalnya dua bias berarti sama dengan integral dari fx dx dengan batasan x1 sampai x2 ya. Nah, berarti untuk tingginya ya di tengah-tengah karena menggunakan kaidah titik tengah atau midpoint, berarti di sini adalah antara x1 sampai x2 adalah x1 setengah atau sama dengan x3 per 2 ya. Nah, maka di sini panjangnya itu panjang biasnya sama dengan fx 3 per 2. Berarti luas untuk bias kedua adalah h kali fx 3 per 2. Nah, ini kalau misalnya bias ketiga ya. Berarti ditambah dengan integral fx dx di mana batasannya dari x2 sampai x3 ya. Nah, di sini adalah titik tengahnya yaitu x5 per 2 atau 2,5 ya. Maka kalau di sini x5 per 2 maka panjang bias ini, bias ketiga ini dengan midpoint berarti fx 5 per 2. Maka luasnya adalah h kali fx 5 per 2. Nah, dan seterusnya hingga ke bias ke n ya.
Berarti kalau misalnya bias ke n, maka di sini adalah integral fx dx batasannya dari xn-1 sampai xn. Nah, tengah-tengah untuk xn ini adalah berarti xn kurang setengah ya. Seperti misalnya di sini kalau batasan dari x2 sampai x3 berarti x3 kurang setengah, berarti jadi 2,5 atau 5/2. Begitu juga kalau misalnya sampai ke xn berarti xn kurang setengah ya, xn kurang setengah. Nah, kalau misalnya di sini xn kurang setengah, maka untuk panjang bias ke n-nya adalah fxn min setengah. Jadi untuk luas bias ke n itu berarti h kali fxn kurang setengah. Nah, dari rumus yang kita dapat tadi kita coba hanya keluarkan atau sederhanakan, maka didapat h kali integral fx setengah ditambah fx 3/2 ditambah fx 5/2 dan seterusnya hingga ke fx kurang setengah. Nah, kemudian di sini kalau misalnya fx setengah saya ganti dengan f setengah, berarti jadi h kali f setengah ditambah f 3/2 ditambah f 5/2 dan seterusnya hingga ditambah fn kurang setengah. Nah, kalau misalnya dari f setengah sampai ke fn kurang setengah saya jadikan sigma, maka menjadi h kali sigma fi dikurang setengah, di mana i-nya sama dengan dimulai dari 1 sampai ke n. Berdasarkan gambar n bias tadi bahwa integral itu mulai dari a sampai b atau x0 sampai xn, maka kita coba ganti i-nya itu dengan 0. Atau melihat juga bahwa di rumus yang untuk satu bias bahwa x setengah itu adalah x0 ditambah h/2, maka kita coba ganti ini i-nya menjadi i tambah. Berarti kalau misalnya i tambah, maka di sini i-nya itu mulainya bukan dari 1, tetapi dari 0. Maka menjadi h kali sigma fi ditambah setengah, i-nya dimulai dari 0 sampai n-1 ya. Nah, ini merupakan rumus integral fx dx dengan batasan A sampai B untuk n bias atau n segmen, di mana di sini lebar dari biasnya adalah H sama dengan B dikurang A per n, dan untuk FI ditambah setengah itu sama dengan FXI ditambah setengah, dan untuk titik absis biasnya XI tambah setengah itu sama dengan A ditambah I ditambah setengah H ya, di mana I-nya dimulai dari 0, 1 sampai ke n-1. Contoh, hitunglah integral dari 1 per x tambah 1 dx, di mana x-nya dimulai dari 0 sampai 1 dengan kaidah titik tengah, dan bila h-nya atau lebar biasnya adalah 0,05. Penyelesaiannya, di sini fx-nya adalah 1 per x tambah 1, kemudian untuk mencari jumlah bias atau n-nya, kita tahu bahwa untuk mencari lebar bias adalah b dikurangi a per n. Maka untuk mencari n, tinggal h-nya ditukar dengan n, berarti n sama dengan b dikurangi a per h, ya, dimana b-nya adalah 1, a-nya adalah 0, dan h-nya adalah 0,05. Maka hasilnya ada 1 per 0,05 atau sama dengan 100 per 5, yaitu 20 bias. Untuk rumus integrasinya, di sini kita akan mencari integral dari 1 per x tambah 1 dx, di mana batasannya dari 0 sampai 1. Dengan rumus h kali sigma fi ditambah setengah, di mana i-nya dimulai dari 0 sampai n-1. Berarti di sini adalah h kali sigma fi tambah setengah, di mana i-nya dimulai dari 0 sampai n kurang 1, 20 kurang 1 ya. Berarti di sini adalah 19. Maka di sini yang kita cari adalah menghampiri h kali, berarti 0 tambah setengah, jadi dari mulai f setengah sampai f 19 setengah. 19 setengah kalau kita ubah ke dalam bentuk pecahan sama dengan 39 per 2 ya. Nah, untuk selanjutnya kita hitung di Excel saja ya. Sekarang kita lanjutkan menghitungnya dengan Excel ya. Nah, di sini kita bentuk tabel R, XI, kemudian XI tambah setengah, FXI tambah setengah. Nah, R ini di sini karena batasannya dari 0 sampai 19, karena kita 20 bias, berarti kita di sini R-nya 0 sampai 19 ya. Kita
kita tarik saja. Sampai 19. Nah, kemudian di sini XI-nya berarti di sini adalah mulai dari 0 sampai 1 A-nya, A sampai B ya, berarti 0. Untuk yang kedua berarti sama dengan yang 0, kemudian ditambah lebar pias yaitu 0,05. Nah, untuk yang ketiga berarti 0,05 ditambah lebar pias dari 0,05. Berarti kita tarik garis saja ya. Nah, di sini sampai 1 ya. Karena di sini 1 ini nanti akan ke bawah untuk perhitungan yang sebelah sini untuk XI tambah setengah ya. Sekarang kita akan menghitung XI tambah setengah. Berarti sama dengan XI di sini yang 0 kemudian ditambah setengah kali 0,05 dikurang 0 ya. Nah, dapat 0,0250. Nah, kita tarik garis sampai yang pias ke-19. Nah, 0,9750 sampai situ ya. Nah, kemudian sekarang kita akan ke fxi tambah setengah ya. Berarti sama dengan, ingat fx-nya itu ada 1 per x tambah 1. X-nya berarti yang menggunakan xi tambah setengah. Berarti 1 per, pakai kurung, yang ini 0,0250 ditambah 1, kurung tutup. Nah, 0,9756. Nah, kita tarik garis sampai ke 0,5063 ya. Nah, sekarang kita akan menghitung H kali F setengah sampai ke F39 atau 19 setengah ya. Nah, di sini untuk mempermudah kita akan menghitung dulu dari F setengah sampai ke F19 setengah, atau di sini adalah dari yang setengah ini R-nya 0 sampai R19 ya. Kita gunakan, kita jumlahkan saja dulu supaya lebih mudah. Kita menggunakan sum yang ini. Kita jumlahkan sampai ke yang R19 ya, sini, kurung tutup. Maka kita dapat 13,8614. Nah, setelah dapat 13,8614, kita tinggal kali dengan H ya. Berarti sama dengan H-nya adalah 0,05 kali 13,8614. Maka didapat 0,69309. Nah, integral dari 1 per x dx di mana batasannya dari 0 sampai 1 dengan kaidah titik tengah, maka kita dapat 0,69309. Nah, sekarang silakan Anda bandingkan hasil dengan soal yang sama. Kita menggunakan kaidah titik tengah dengan titik yang trapesium atau trapezoidal pada video sebelumnya. Itu hasilnya sama ya. Paling beda juga 0,000 sekian. Terima kasih.